World Bank sampai datangi Presiden Jokowi karena prestasi ekonomi Indonesia yang mengagumkan. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan delegasi World Bank di Istana Merdeka Jakarta pada hari Kamis 25 Juli 2024. Pertemuan tersebut membahas berbagai isu terkait perekonomian Indonesia dan berbagai program yang telah dijalankan oleh pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto menyampaikan bahwa World Bank mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di atas 5% dengan tingkat inflasi sebesar 2,58% saja, sangat rendah. Selain itu, World Bank juga mengapresiasi sejumlah program yang telah dilakukan pemerintah Indonesia. Antara lain, pengurangan kemiskinan dan juga program-program yang terkait dengan infrastruktur untuk pertanian, termasuk dengan irigasi. Yang tadi delegasi World Bank dari Lombok dan melihat bagaimana pendapatan petani meningkat drastis dan juga irigasi berjalan dengan baik. Kemudian juga hasil daripada pertanian mendongkrak nilai tukar petani. Begitu ujar Erlangga dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan. Selain itu, World Bank juga mengapresiasi program penurunan stunting yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui program Early Childhood. Presiden menyebut bahwa terjadi penurunan angka stunting di Indonesia dari 37% menjadi 21% saja. Penurunan tingkat kemiskinan ekstrim dari 6,2% menjadi 0,8%. Nah, terkait dengan program tersebut, Bapak Presiden juga bercerita mengenai program dana desa, di mana dana desa sebesar 71 triliun rupiah digunakan untuk berbagai kegiatan di pedesaan, termasuk untuk mengurangi daripada stunting. Begitu lanjut Erlangga. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi juga menekankan betapa pentingnya resiliensi pangan dan energi hijau untuk masa depan Indonesia. Menurut Presiden, Indonesia memiliki program terkait dengan energi bersih antara lain hidro, solar, geotermal. Dan juga dari World Bank mengatakan pentingnya untuk mengembangkan transmisi infrastruktur, transmisi listrik. Dan tentu ini menjadi prioritas-prioritas yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Begitu lanjut Erlangga lagi. Presiden juga mengingatkan bahwa transisi energi perlu mempertimbangkan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Oleh karena itu, multiple source of energy dengan transmisi yang terkonektiviti antara pulau diharapkan dapat membuat harga yang semakin terjangkau bagi masyarakat. Tentunya berbagai subsidi yang dilakukan oleh pemerintah juga tentunya ke depan subsidi ini akan ditujukan kepada mereka yang berhak. Begitu tutur Erlangga. Tidak hanya itu, Presiden Jokowi turut menyoroti pentingnya pengembangan sumber daya manusia, serta dukungan untuk usaha kecil dan juga menengah. Delegasi World Bank juga mencatat berbagai program untuk mendukung infrastruktur listrik dan praktik terbaik yang telah dilakukan oleh negara lain seperti India. Ada beberapa best practice yang dilakukan di India, di mana India juga mencari fund sejenis PLN, namun fund tersebut di backup atau didukung oleh World Bank. Begitu lanjut Erlangga. Terakhir, Erlangga mengatakan bahwa Presiden Jokowi mendorong kebijakan penanganan berkelanjutan, termasuk pengembangan nursery untuk tanaman dalam skala besar di tanah air. Di antaranya adalah di Ibu Kota Nusantara dan juga Pulau Dewata, Bali. Oleh karena itu, dari World Bank merasa bahwa program yang dilakukan oleh Indonesia adalah program yang sifatnya masif, berskala besar, dan juga dengan masif dan skala besar itu diharapkan bisa menjadi percontohan untuk negara-negara lain di luar Indonesia. Begitu pungkas Erlangga Hartanto.
Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Mr. Luhut Binsar Panjaitan, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Mr. Erlangga Hartanto. Sementara itu, delegasi World Bank yang hadir adalah Miss Anna Bejerde selaku Managing Director of Operation World Bank, Miss Manuela Vivero selaku Regional Vice President, dan Miss Caroline Turk selaku Country Director Indonesia dan Timur Leste, serta Miss Senabo Seko selaku Director of Operation World Bank International. Di waktu yang berbeda, persiapan IKN untuk menjadi ibu kota pemerintahan terlihat semakin matang. Apalagi tanggal 17 Agustus ini akan menjadi momentum bersejarah karena untuk pertama kalinya upacara 17 Agustusan dilaksanakan terpusat di IKN dan Jakarta. Di samping itu, sebanyak 7 tower kantor Kementerian Koordinator atau Kemenko di Ibu Kota Nusantara sudah siap fungsional untuk menampung aparatur sipil negara atau ASN dan petugas upacara yang akan hadir dalam upacara ulang tahun ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 ini. Hal itu disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sekaligus pelaksana tugas Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimulyono dalam konferensi pers Bulan Kemerdekaan yang diadakan di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara atau Kemensetnek pada Kamis 1 Agustus 2024. Untuk 17 Agustus nanti, kantor Kemenko 1 akan difungsikan 1 tower, Kemenko 2 1 tower, Kemenko 3 2 tower, dan Kemenko 4 3 tower. Dengan total 7 tower akan berfungsi di sekitar lapangan upacara di Sumbu Kebangsaan, begitu ujar Basuki. Basuki menjelaskan bahwa kantor-kantor tersebut telah dilengkapi dengan sarana-prasarana seperti air, listrik, dan juga toilet untuk menampung ASN yang akan mengikuti upacara di IKN. Total ada 16 tower yang akan dibangun, masing-masing kantor Kemenko memiliki 4 tower dan seluruhnya diharapkan rampung di akhir 2024 ini. Insya Allah semua sudah disiapkan dengan listrik, air, dan tambahan toilet sesuai dengan kebutuhan peserta upacara yang dirancang oleh Kemensetnek. Jadi semua kita fungsikan sebagai tempat ASN, begitu tegas Basuki. Selain itu, PLT Kepala OIKN juga mengungkapkan bahwa terdapat 14 tower hunian ASN yang ditargetkan siap fungsional pada 17 Agustus ini. Setiap tower memiliki 60 hunian, masing-masing hunian berisi 3 kamar seluas 98 meter persegi. Wow, masing-masingnya loh, lengkap dengan mebler, listrik, dan air. Keren ASN. Hunian ASN akan selesai 100% minimal 8 tower. Kami menargetkan 14 tower secara total, tapi yang kami laporkan pada hari ini adalah 8 tower. Nanti pada 17 Agustus semuanya sudah siap sebanyak 14 tower, begitu ungkap Basuki. Untuk rumah tapak jabatan menteri atau RPTJM, Basuki menambahkan bahwa sebanyak 14 unit dari target 34 unit akan fungsional. Setiap unit sudah dilengkapi dengan mebler serta sarana-prasarana yang diatur oleh Kemensetnek. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretariat Negara Pratikno menegaskan bahwa penyelenggaraan upacara HUT ke-79 RI di IKN tidak dapat dihadiri oleh banyak peserta karena keterbatasan infrastruktur yang masih dalam pembangunan. Kami tegaskan bahwa kita tidak bisa membuka peserta upacara 17 Agustus dengan jumlah orang yang terlalu banyak dari luar, sebab infrastruktur perhotelan sangat terbatas dan jalur transportasi yang juga tidak bisa menampung volume kendaraan yang terlalu banyak, serta akses transportasi di internal IKN juga, begitu ujar Pratikno. Konferensi pers tersebut juga dihadiri oleh Kepala Sekretariat Presiden sekaligus pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang serta Badan Pertahanan Nasional ATR BPN yang juga PLT Wakil Kepala OIKN Raja Juli Antoni. Wah, bagaimana pendapat Anda tentang kesiapan kita menyambut IKN
dan juga melihat perkembangan ekonomi Indonesia yang semakin membanggakan. Bagaimana menurut pendapat Anda?